Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Muzammil. Utamanya akan kita bahas dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajron jamila. Dan bersabarlah ala ma yaquluna, atas apa-apa yang mereka katakan. Wahjurhum ajron jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan tinggalan yang baik. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wazarni, dan biarkanlah aku, wal mukadzibina, dan orang-orang yang mendustakan, ulin na'mati, yang memiliki kenikmatan, yang memiliki berbagai kenikmatan. Wa mahilhum qalilan, dan berilah tangguh kepada mereka sebentar. Berilah tangguh kepada mereka sebentar, sedikit. Inna ladaina ankalan wa jahiman, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman za ghussatin wa ajaban alima, dan makanan yang menyumbat, dan makanan yang menyumbat. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Hari berguncang keras bumi dan gunung-gunung. Wa kanatil jibalu kasiban mahilan, dan adalah gunung seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi inilah yang akan kita bahas mulai pagi hari ini dan insyaallah beberapa hari ke depan. Dikemukakan oleh Allah, wasbir ala ma yaquluna. Wasbir ma yaquluna. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara-cara yang baik. Ini perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku sabar
Wasbir ala ma yaquluna, dan bersabarlah atas apa-apa yang mereka katakan, berupa hinaan, ejekan, dan pendustaan. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa. Dihina, diejek, dan didustakan. Bukan hanya dilakukan oleh kaumnya saja, bahkan dari kalangan keluarganya pun ada yang berlaku seperti itu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat coba di dalam surat Al-Lahab, tabat syada abi lahabin waca. Itu Al-Lahab itu masih paman Kanjeng Nabi, itu masih paman Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sangat luar biasa mengejek kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Wasbir ala ma yaquluna, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa-apa yang mereka katakan yang berupa hinaan, ejekan, dan pendustaan. Dan janganlah engkau resah terhadap hal tersebut. Gak usah gundah gulana. Ya. Kata Allah, gak usah resah, gak usah gundah gulana, gak usah takut. Karena pasti Allah akan menolong Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir ala ma yaquluna, dan bersabarlah engkau wahai Kanjeng Nabi atas apa-apa yang mereka katakan. Ya, atas apa-apa orang-orang musyrik katakan, para pendusta. Ya, bisa juga kaummu. Udah sabar. Orang-orang musyrik, kafir, Yahudi maupun Nasrani, ya, yang mengejek engkau, yang menghina engkau, ya udah sabar aja. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan janganlah kamu resah terhadap hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita ini sebagai para penggiat dakwah, para penggiat dakwah harus mengikuti apa yang dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Para pendakwah, para dai, para ustadz, para ustazah, para kiai, para ulama, para mubalik, dan lain sebagainya, itu pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina, didustakan, diejek, ya, difitnah, bahkan kadang-kadang, ya, difitnah kadang-kadang. Kita lihat tuh di media sosial betapa orang-orang tertentu menghina dan memfitnah para guru-guru kita. Para guru-guru kita. Emang zaman ini sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kedustaan. Nah, para ulama, para dai, para kiai, ya, para mubalik yang mendapatkan ejekan, fitnahan, hinaan, dan pendustaan dari orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung atau melalui media sosial, hinaan dan ejekan tersebut, kata Allah, wasbir ala ma yaquluna, bersabarlah atas apa-apa yang mereka lakukan. Kan gitu ya, kok. Al ulama'u warasatul anbiya'i wal mursalin. Ulama itu pewaris nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Pewarisnya siapa? Ulama.
Apa sih yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi kepada kita untuk para ulama? Ilmu dan suri tauladan. Ilmu dan suri tauladan. Makanya kita dalam terus berdakwah ya, kembangkan ilmu, ajarkan ilmu kepada khalayak ramai, dan berilah suri tauladan yang baik sebagaimana Kanjeng Nabi lakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau yang namanya uswah itu kan harus diikuti ya. Harus diikuti. Ada pada diri Kanjeng Nabi contoh-contoh yang baik. Nah itulah yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi kepada para ulama. Pada para ulama. Salah satunya yang diwariskan dari Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah. Ya Kong ya. Wahjurhum hajron jamilan, dan jauhilah mereka dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jauhilah mereka, orang-orang yang menghina engkau wahai Muhammad, orang-orang yang mengejek engkau, yang mendustakan engkau, jauhilah mereka dengan cara-cara yang baik. Yakni janganlah kamu hiraukan mereka, serta janganlah kamu pikirkan sikap mereka kepadamu. Gak usah dipikirin. EGP. Jadi kalau kata anak-anak sekarang EGP, emang gue pikirin. Doa mata. Ya, diejek, EGP, emang gue pikirin. Didustakan, ya Kong ya. Diejek, didustakan, dikata-katain, dihinakan. EGP, emang gue pikirin. Nah gitu, makanya kemukakan oleh mufassir di sini, janganlah engkau hiraukan mereka, serta janganlah engkau pikirkan sikap mereka kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi. Kemudian ada juga terdapat pendapat yang lain, yakni dengan mengacuhkan mereka tanpa merasa cemas. Cuekin aja udah. Ya, cuekin. Kanjeng Nabi diperintah, cuekin aja orang yang menghina, orang yang ngejek. Ya, cuekin aja, jangan gak usah cemas. Kan gitu ya Kong. Nah, gitu juga kita nih yang penggiat dakwah, apabila mengalami ejekan dari orang lain, hinaan dari orang yang gak suka ame kita, baik dari orang kafir kayak dari orang musyrik kayak, bahkan dari kalangan Islam sendiri kayak, ada menghina kita, ada ngejek kita, ada mendustakan kita, ngata-ngatain kita, udah cuekin aja udah, acuhkan saja ya. Gak usah cemas, dia ngeledekin kita, diejek kita, dosanya ditanggung sendiri tar di hadapan Allah. Dia dustakan kita, lu tanggung sendiri dosanya ya. Orang kita mah ikutin apa yang Kanjeng Nabi ajarkan, dakwah dan dakwah, diledek, diejek kita, nah dosanya tertanggung sendiri. Ini kan zaman ini kalau kita lihat nih Kong, udah rusak zaman Kanjeng Nabi. Yang menghina Kanjeng Nabi orang kafir, orang musyrik. Zaman Kanjeng Nabi yang ngeledek, yang ngejek Kanjeng Nabi orang kafir, orang musyrik. Zaman Kanjeng Nabi yang mendustakan Nabi adalah orang kafir dan orang musyrik. Lah sekarang orang kita juga banyak orang Islam ngeledek kiai. Zaman udah gila. Ya. Kalau kafir musyrik wajar kalau dia ngeledekin kiai, ngejek,
kiai, ngejek ulama, memfitnah ustadz wajar. Ini orang kita, saudara kita sendiri. Saudara kita sendiri yang sama-sama muslim, yang berKTP Islam, yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kerjaannya doyan ngeledekin ulama, ngejek ustad, memfitnah kiai. Kan gitu kok. Ini memang zaman udah rusak. Zaman udah gila. Zaman udah rusak, udah kacau udah. Kacau. Ya. Saya sih ya biar aja tuh dosa ditanggung diri oleh mereka. Dosa ditanggung diri oleh mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah min jalik. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam golongan mereka, yaitu golongan orang-orang yang suka menghina ulama, suka mengejek kiai, suka mendustakan dan mengingkari para ustadz yang memang secara tulus dakwah fisabilillah. Kemudian dikemukakan oleh mufasir bahwa ayat yang ke-10 ini ya adalah perintah. Perintah ini berlaku sebelum diturunkannya ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya. Wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, ala mayyakuluna, atas apa-apa yang mereka katakan, wahjurhum hajran jamila, dan jauhkanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Wazarni wal mukadzibina, dan biarkanlah aku saja, kata Allah, dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Udah, Kanjeng Nabi tenang aja. Kalau bahasa kita nih, kalau bahasa kita, Nabi, ya Rasul, geus tenang we, kayak eta mah urusan aing. Ya gitu ya. Iya. Allah ngomong gitu kok. Wazarni kata Allah. Wazarni, dan biarkanlah aku saja, kata Allah, yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar aja. Ayat ini diturunkan untuk orang-orang sombong, ya, untuk orang-orang sombong Quraisy dan pengolok-olok dari para pembesar Mekah. Mereka yang sombong. Wazarni wal mukazzibina, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, yakni serahkan mereka kepadaku. Serahkan mereka kepadaku, dan jangan lagi kamu pedulikan mereka. Gak usah engkau peduliin, Muhammad, Kanjeng Nabi, itu urusan gue. Kalau kata kita nih, biarin ntar itu urusan gue. Kalau bahasa Betawi kan begitu. Heken baik, eta urusan aing. Cek orang Sunda. Yakni serahkan mereka kepadaku, dan jangan lagi kamu pedulikan mereka, sebab cukuplah aku yang mengurus mereka dan membalas perbuatan mereka untukmu.
biar aku aja ntar yang ngurusin. Aku lah yang nanti akan ngebalas atas apa yang mereka lakukan terhadap engkau wahai Rasul. Insyaallah ya Kong ya. Sedikit demi sedikit kita kaji Quran dan insyaallah semakin kita mengerti tentang Quran, semakin kita memahami tentang Quran, insyaallah Quran ini akan menjadi petunjuk buat kita untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi